Arka selalu jatuh cinta pada kesunyian malam kota, lampu jalan yang memantul di aspal basah, suara kendaraan yang tinggal sisa gumaman jauh. Ia adalah fotografer lepas yang lebih suka bekerja saat orang lain terlelap. Malam itu hujan baru saja reda, meninggalkan genangan yang memantulkan warna lampu neon seperti pecahan kaca. Dengan kamera tua di tangan, ia berjalan dari gang ke gang, merekam sisa kehidupan yang jarang disadari. Sejak sore, ia merasa ada sesuatu yang aneh, sebuah kegelisahan tanpa nama. Saat meninjau layar kamera, ia tertegun. Di foto pertama yang diambil di jembatan layang, terlihat seorang anak kecil mengenakan jaket merah berdiri jauh di belakangnya. Tubuh mungilnya nyaris kabur oleh cahaya lampu. Arka yakin tidak ada siapapun di sana ketika ia menekan tombol shutter. Ia menghapus pikiran itu, menganggapnya pantulan lampu atau kebetulan bayangan. Ia terus berjalan ke arah pusat kota, melewati trotoar yang berkilau oleh sisa hujan. Setiap kali memotret, ia meninjau hasilnya, dan selalu di sudut bingkai ada sosok anak yang sama. Kadang hanya terlihat separuh tubuh, kadang sekadar pantulan di kaca etalase, tetapi warna jaket merah itu mencolok di antara gelapnya malam. Arka mulai mempercepat langkah. Hatinya berdebar meski jalanan sepi dan udara dingin. Di sebuah pertigaan, ia menoleh ke belakang. Jalan kosong, hanya lampu jalan yang berdiri tegak. Namun telinganya menangkap suara kecil seperti langkah sepatu basah menapak aspal. Ia menahan napas, menunggu, namun suara itu hilang. Ia menyalakan musik dari ponsel untuk mengusir rasa cemas dan melanjutkan perjalanan. Kamera tetap tergantung di leher. Semakin jauh ia berjalan, semakin sering kilatan merah itu muncul di layar kamera. Di jendela apartemen, di kaca mobil parkir, bahkan di genangan air yang ia potret sekadar untuk menangkap pantulan lampu. Sosok itu tidak pernah mendekat, hanya diam mengawasinya. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya menapaki jalan yang lebih dalam ke area industri yang nyaris tak berlampu. Di ujung gang sempit, Arka menemukan dinding bata tua penuh grafiti. Ia menyiapkan tripod, ingin mengambil bidikan panjang. Angin dingin menerpa, membuat jaketnya berkibar. Saat jari menekan tombol, sekelebat rasa hangat menyentuh bahunya seperti tangan kecil. Ia menoleh cepat, tapi hanya mendapati udara kosong. Jantungnya berdegup kencang, dan layar kamera menunjukkan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Anak berjaket merah kini berdiri tepat di belakangnya dalam foto. Wajahnya kabur seperti kabut, namun mata hitamnya menatap lurus ke arah lensa. Arka mundur perlahan. Gang itu terasa memanjang tanpa ujung. Lampu kota di kejauhan meredup seakan diselimuti kabut. Ia menoleh lagi, dan kali ini ia benar melihatnya. Anak itu berdiri beberapa langkah darinya, tubuh mungil, kepala sedikit miring. Jaket merah basah meneteskan air hujan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan selain tatapan itu. Keinginan untuk lari tertahan oleh rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan. Ia mengangkat kamera, mencoba berbicara meski suara tercekat. Anak itu tetap diam, lalu perlahan mengangkat tangan menunjuk ke arah gang lebih dalam. Arka menelan ludah dan, entah mengapa, melangkah mengikuti arah itu. Setiap langkah membuat udara semakin dingin, setiap napas terasa seperti uap es. Gang berakhir di halaman parkir tua yang dikelilingi bangunan terbengkalai. Di tengahnya berdiri sebuah pintu logam berkarat yang setengah terbuka. Anak itu kini berdiri di depan pintu, lalu memandang Arka sekali lagi sebelum berbalik dan melangkah masuk. Tanpa pikir panjang Arka mengikutinya. Begitu melewati pintu, cahaya lampu kota hilang diganti kegelapan pekat dan aroma tanah basah. Ia menyalakan senter ponsel.
Ruangan luas itu ternyata bekas stasiun bawah tanah yang sudah lama ditutup. Rel karet terbentang menuju kegelapan. Di dinding, poster tua yang luntur menampilkan wajah anak hilang dengan jaket merah yang sama. Nama di bawah foto membuat darah Arka berdesir. Arka Pratama, usia 7 tahun. Hilang pada malam hujan 30 tahun lalu. Tangan Arka bergetar. Ia mencoba menepis pikiran gila bahwa itu dirinya sendiri. Namun ingatan samar menyeruak, bau besi basah, suara sirene jauh, dan rasa dingin yang tak pernah hilang sejak kecil. Ia menoleh mencari sosok anak itu, tetapi ruangan kosong. Kamera di tangannya tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan foto terakhir yang diambil. Dalam gambar itu, ia melihat dirinya berdiri di rel tua. Namun di latar belakang ada sosok lain. Pria dewasa yang wajahnya persis seperti dirinya sekarang, menatap tajam seolah menunggu. Lampu ponsel berkedip dan padam. Dalam gelap total, Arka mendengar bisikan pelan. Suara anak-anak yang akrab namun tak bisa ia ingat dari mana, memanggil namanya berulang kali. Udara di sekitarnya berubah dingin menusuk, langkah kecil terdengar semakin dekat. Dan entah bagaimana ia tahu bahwa malam ini kota telah menuntaskan janji yang lama tertunda.